deal ya. Nah, ini kita pada hari ini akan membahas terkait dengan bagaimana tim sales bisa bekerja lebih rapi, lebih terukur, dan juga closing lebih banyak dengan menggunakan Odoo CRM. Oke. Oke, mungkin di sini saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya Hendy Dayat, kebetulan saya di bagian sales marketing PT Jidoka Sistem Indonesia. Ya, tadi untuk profil perusahaan PT Jidoka Sistem Indonesia sudah dijelaskan oleh Mbak Aulia. Nah, apa sih manfaat daripada webinar hari ini, yaitu untuk meningkatkan closing dan juga kinerja sales ya. Nah, di agenda webinar ini ada beberapa hal sih yang akan saya sampaikan untuk terkait CRM ini. Yang pertama, tantangan penjualan di era digital, terus apa itu CRM, tujuan dan kenapa penting. Selanjutnya, cara kerja sales dan CRM sebenarnya. Selanjutnya, pengenalan terkait Odoo CRM, workflow sales dengan Odoo CRM, fitur kunci dan follow up Odoo CRM, monitoring report, tip closing, lebih banyak dengan menggunakan CRM, dan siapa yang cocok pakai Odoo CRM. Dan juga terakhir, akan ada sedikit demo terkait tampilan Odoo CRM secara basic ya. Oke. Jadi insya Allah dalam mungkin 30 menit atau sampai dengan 45 menit ya, kita akan bahas masalah-masalah terkait CRM ya. Oke, tadi disampaikan terkait dengan tantangan penjualan di era digital ya. Jadi pertama, tantangan sekarang itu banyak sekali ya di era digital ini. Yang pertama terkait dengan data customer tersebar dan juga tidak rapi ya. Ini sebagai problem juga ya. Yang kedua adalah follow up sering lupa ataupun telat, itu memang banyak sering terjadi ya oleh tim sales atau marketing. Yang selanjutnya juga tidak tahu posisi deal di pipeline-nya, karena memang kebanyakan tidak menggunakan sistem CRM-nya. Selanjutnya terkait dengan target sales itu sulit tercapai ya, karena tahapan-tahapannya tidak ada ya, tidak ada tahapan gitu. Kalau berbeda dengan CRM, ada tahapan-tahapannya untuk mencapai target sales. Dan juga tidak ada laporan secara real time ya. Jadi dengan adanya CRM ini sebenarnya secara tahapan-tahapan ataupun proses ya terkait dengan sales itu ada tampilan-tampilan khusus ya di CRM. Oke. Jadi terkait dengan peluang hilang itu, jadi sebenarnya bukan karena produknya yang jelek ya, tapi itu kemungkinan karena prosesnya tidak rapi ya, tadi tidak rapi karena tidak menggunakan CRM ya. Nah, di sini sebenarnya banyak perusahaan dan juga customer ya. Perusahaan-perusahaan itu punya data customer tapi kebanyakan masih tercecer ya di data Excel, terus mungkin masih ada di data WhatsApp ya, di WhatsApp, di kertas, atau bahkan mungkin kebanyakan di bagian head sales ya, atau di kepala marketing secara data-data seperti itu. Nah, mungkin terkait dengan problem ini, di sini masalahnya adalah mungkin bisa jadi salesnya tidak malas ya, tapi karena tidak adanya sistem untuk membantu mereka bagaimana untuk bekerja lebih rapi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini terkait dengan definisi CRM ya. Nah, CRM ini kita sebut dengan Customer Relationship Management ya. Jadi menurut Philip Kotler, CRM adalah proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan secara individual dan secara cermat mengelola semua titik sentuh pelanggan untuk memaksimalkan loyalitas pelanggannya. Jadi di sini menurut Philip Kotler ya, intinya CRM itu adalah proses membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan. Nah, sedangkan menurut Paul Greenberg,
Nah, ini CRM adalah filosofi dan strategi bisnis yang didukung oleh sistem dan teknologi ya, yang dirancang untuk meningkatkan interaksi manusia dalam lingkungan bisnis. Nah, jadi untuk menurut Paul Greenberg ini intinya CRM bukan hanya software ya, tetapi strategi yang didukung dengan teknologi ya, kurang lebih seperti itu. Oke, di slide berikutnya, apa itu CRM ya, atau Customer Relationship Management ya. Jadi CRM ini adalah sistem untuk mengelola data prospek dan juga pelanggan, terus untuk memonitor proses penjualan, mengatur aktivitas follow up, dan juga untuk meningkatkan hubungan dengan customer ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tanpa adanya CRM ini kita pasti akan secara bisnis itu akan tergantung terhadap orang ya. Berbeda dengan adanya sistem CRM, jadi bisnis perusahaan itu tergantung kepada sistem ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi biasanya kan di perusahaan itu banyak pergantian ini ya, pergantian khususnya di bagian sales marketing itu banyak yang sering berganti personil seperti itu. Nah, dengan adanya CRM, kelebihannya adalah nanti secara data itu tetap aman ya. Jadi proses perusahaan tetap berjalan. Artinya datanya tidak hilang, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi dengan adanya CRM itu sangat membantu sekali ya untuk bisnis perusahaan kita. Oke, di sini mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan tujuan utama daripada CRM ya. Tujuan utama daripada CRM ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ya. Jadi dengan adanya CRM, jadi kita lebih fokus untuk bagaimana memaintain pelanggan, termasuk juga untuk meningkatkan loyalitas ya, loyalitas karyawan, untuk meningkatkan nilai pelanggan ya. Jadi database itu sangat berharga ya untuk perusahaan ya. Jadi data itu sebagai harta karun ya, database customer itu, makanya harus dikelola dengan baik. Oke, untuk selanjutnya terkait tujuan utama CRM itu untuk meningkatkan kinerja penjualan ya, kurang lebih seperti itu, dan juga membantu pengambilan keputusan berbasis data. Karena di CRM itu kita bisa menarik apa ya, data termasuk dalam bentuk pivot table, dan juga dalam bentuk chart ya ataupun grafik seperti itu. Jadi biasanya manajemen akan menggunakan data tersebut untuk proses pengambilan keputusan perusahaan. Oke, nah ini terkait tadi ya, CRM itu memang sangat penting ya. Jadi kita bisa membandingkan dengan tanpa menggunakan CRM dan juga dengan menggunakan CRM. Nah, di sini tanpa menggunakan CRM itu otomatis sales akan bekerja sendiri-sendiri ya, masing-masing, karena tidak ada data terkait dengan pengelolaan leads ataupun customer di sistem ya, seperti itu. Ini artinya CRM ini sebenarnya sistem yang bisa dipantau bersama ya, termasuk pihak manajemen, masuk manajer ya, manajer, supervisor, staff, nanti bisa memantau terkait data di CRM ini. Nah, ini tanpa CRM biasanya data hilang ya saat karyawan keluar, kurang lebih seperti itu ya tadi sampaikan. Nah, termasuk tidak tahu performa tim ya dengan tidak adanya CRM ini. Nah, kalau dengan CRM semua proses itu pasti tercatat sangat rapih ya. Nanti jadi si sales ini tinggal fokus kepada closing ya, karena ada tahapan-tahapannya kalau di CRM itu. Mulai dari tahap lead ya, no lead, selanjutnya ada tahap kualifikasi dulu, selanjutnya ada tahap penawaran ya, dan juga ada tahap negosiasi sampai dengan closing, kurang lebih seperti itu. Oke, termasuk tadi ya terkait pengambilan keputusan. Nah, ini terkait dengan cara kerja sales dan juga CRM ya.
Nah, kalau di alur sales modern itu biasanya kan terkait dengan mulai daripada lead masuk ya. Untuk lead masuk itu memang banyak ya. Banyak sumbernya. Pertama biasanya kalau perusahaan ada website itu lead masuk bisa melalui website ya. Nah, untuk selanjutnya bisa juga karena mungkin ada referensi ataupun di websitenya ada WhatsApp, itu bisa lewat WhatsApp juga ya, tidak menutup kemungkinan, ataupun lewat Instagram ya. Sekarang banyak platform media sosial ya, Instagram, TikTok, ataupun email ya biasanya. Kurang lebih seperti itu ya. Ada platform lain yang bisa menjadi sumber untuk lead masuk ya. Nah, untuk selanjutnya setelah lead masuk itu biasanya ada kualifikasi prospek ya. Kualifikasi prospek. Nah, dari kualifikasi prospek ini biasanya kita mencari informasi terkait klien ya, apa yang dibutuhkan oleh klien. Nah, setelah cocok itu baru kita akan mengirimkan penawaran ya, penawaran harga, dan juga ataupun mempresentasikan terkait produk kita. Nah, setelah penawaran harga, di situ baru ada tahapan negosiasi ya, negosiasi dengan klien. Nah, setelah negosiasi cocok biasanya secara pricingnya dan secara secara requirement mungkin sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, baru itu masuk ke tahapan closing ya. Nah, dari closing itu belum berhenti ya untuk CRM ini, biasanya masih ada satu proses lagi, yaitu ada after sales-nya ya. Seperti itu, karena CRM ini memang tujuannya tadi juga disampaikan untuk kepuasan pelanggan ya. Jadi untuk after sales ini sangat dibutuhkan sekali untuk keberlangsungan perusahaan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sudah jelas ya, jadi semua tahapan cara kerja sales di CRM itu sudah ada di Odoo ya, di Odoo CRM ini. Oke. Untuk selanjutnya pengenalan terkait dengan Odoo CRM ya. Jadi Odoo CRM ini adalah salah satu sistem CRM berbasis web ya. CRM berbasis web. Dan di Odoo ini juga ada namanya visual pipeline ya. Jadi tampilan pipeline visual sales. Dan CRM ini udah terintegrasi ya, terintegrasi dengan website, terus integrasi dengan email, terintegrasi dengan WhatsApp. Selanjutnya CRM ini terintegrasi juga dengan accounting dan juga invoicing ya. Jadi otomatis ya. Jadi untuk CRM ini punya kelebihan juga ya. Jadi CRM ini sebenarnya mudah digunakan, terus modular. Nah, CRM ini juga cocok untuk menengah ya, untuk perusahaan menengah ataupun UMKM sampai dengan perusahaan enterprise ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi terkait dengan integrasi ini, karena di Odoo ini kan fiturnya banyak ya sebenarnya. Jadi satu license ataupun user itu bisa sebenarnya bisa menggunakan beberapa modul ya di Odoo itu. Kelebihannya Odoo seperti itu, berbeda dengan dengan yang lain ya, kayak SAP itu dia biasanya per modul ya, per modul satu lesson satu modul. Nah, kalau Odoo ini satu lesson itu bisa digunakan untuk beberapa modul ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini terkait dengan workflow di Odoo CRM ya. Nah, jadi sebenarnya untuk penggunaan CRM ini sangat mudah ya, tidak terlalu sulit sih. Jadi lebih kepada drag and drop Kanban ya. Jadi ini kayak misalkan ada customer A, customer B, customer C, ini nanti secara proses itu tinggal digeser aja kalau di Odoo CRM ya. Jadi tinggal digeser, misalkan klien ini udah qualified, tinggal digeser aja, di drag seperti itu. Nah, kalau misalkan udah dikirim penawaran, tinggal digeser lagi sampai dengan posisi
won ya, kurang lebih seperti itu. Jadi biarpun data customernya banyak ya, dari customer ABC misalkan ada 10 klien minimal misalkan, itu bisa kita geser ya, kita geser aja. Kita geser tergantung tingkat follow up-nya ya, baru sampai mana gitu tahapan-tahapannya. Jadi kurang lebih secara data itu bisa divisualisasikan ya, sangat terlihat gitu, sangat jelas dan mudah gitu ya untuk penggunaan CRM Odoo ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan fitur utama di Odoo CRM ya. Nah, jadi di Odoo CRM ini sebenarnya ada apa namanya pipeline Kanban ya. Ada pipeline Kanban, terus juga ada terkait dengan activity ya. Di situ juga ada activity ya untuk mengingat. Selanjutnya ada integrasi email ya di Odoo, dan juga ada lead scoring, dan juga ada sales forecast ya. Nah, jadi sebenarnya dengan data-data ini sangat membantu sekali ya untuk tim sales ataupun marketing ya, untuk manajemen pengelolaan data terkait penjualan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti sih akan saya tunjukkan juga terkait dengan apa sedikit tampilan terkait Odoo CRM ya. Nah, untuk terkait teknis nanti ada tim kami juga yang akan menjelaskan terkait bagaimana untuk penggunaan Odoo CRM ya, kurang lebih seperti itu. Ini mungkin saya hanya menjelaskan sedikit terkait dengan basic daripada Odoo CRM ya. Oke. Ya, untuk selanjutnya terkait dengan follow up ya. Follow up di Odoo CRM itu bisa lebih teratur ya. Karena dengan adanya Odoo CRM itu ada pengingat otomatis ya. Kita bisa cek langsung ya melalui Kanban, termasuk nantinya tidak ada prospek yang terlupakan ya. Karena datanya dimonitoring terus gitu kan. Nah, setelah itu sales pun bisa fokus kepada peluang yang terbaik ya. Jadi di situ karena di Kanban apa CRM itu pasti akan terlihat ya kira-kira mana nih customer yang lebih potensial ya. Biasanya itu ada bisa dilihat ya di data. Apalagi misalkan untuk melihat data customer puluhan bahkan ratusan pun dengan Odoo CRM ini sangat mudah sekali ya bagaimana untuk menganalisa datanya ya, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh tim sales atau marketing itu biasanya di CRM ada terkait dengan aktivitas call ataupun aktivitas meeting ya, aktivitas meeting, aktivitas email, dan juga aktivitas WhatsApp ya. Jadi di Odoo ini sebenarnya sudah ada log ataupun pesan ya, yang jadi bisa dicek gitu ataupun dilacak kira-kira siapa aja nih sales yang sudah melakukan aktivitas ini, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan report ya. Jadi di Odoo ini sebenarnya untuk reportnya udah sangat apa ya, sudah sangat detail ya di Odoo ini. Jadi di Odoo CRM ini untuk report termasuk di dalamnya ada total deal ya, total deal berapa, terus nilai di pipeline, termasuk dengan closing rate itu udah ada di Odoo juga CRM, dan juga performa sales per orang ya. Jadi sudah ada dalam bentuk pivot table, dan itu juga datanya bisa ditarik ke screenshot ya, kurang lebih secara data, artinya bisa diolah dulu ya oleh tim sales atau marketing. Dan untuk tampilan-tampilan lainnya itu dalam bentuk grafik ya, jadi sangat mudah untuk dipahami. Oke, selanjutnya terkait dengan tips closing ya dengan menggunakan CRM.
Nah, pertama untuk tip closingnya adalah disiplin update terkait dengan pipeline ya. Memang kebanyakan tim sales atau marketing kendalanya tadi sudah saya sampaikan ya, tidak update terkait dengan pipeline. Nah, ini akan berpengaruh terhadap proses yang sedang berjalan gitu ya. Jadi ini udah sampai mana sih klien ini ataupun customer ini secara proses tahapan follow up-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, tip closing adalah follow up tepat waktu ya. Jadi jangan sampai klien yang potensial ini dibiarkan gitu kan, tidak dilakukan follow up lebih lanjut. Dan juga untuk selanjutnya terkait dengan fokus ke deal yang potensial ya. Jadi di CRM itu kita juga bisa mengetahui posisi mana untuk klien yang potensial ya. Nah, selanjutnya gunakan data dan history customer ya. Nah, ini terkait data history customer juga biasanya kalau di CRM itu ada namanya klien yang mungkin sebelumnya belum minat dengan produk kita. Nah, setelah kita follow up mungkin beberapa bulan berikutnya kita follow up kembali tuh data tersebut, oh ternyata dia minat dengan produk kita. Mungkin karena dulu itu belum ada kebutuhannya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini juga dibutuhkan untuk penggunaan CRM ini harus ada kolaborasi tim lewat sistem ya. Nah, karena di CRM nanti bisa terlihat ya tim mana saja nih yang melakukan aktivitas dan juga closing ya, closing yang melakukan closing lebih banyak seperti itu, dan juga mungkin jumlah database kliennya yang lebih banyak tim siapa nih, itu bisa dilihat lewat CRM ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini kira-kira siapa sih yang cocok pakai Odoo CRM ya? Jadi Odoo CRM ini sebenarnya bisa digunakan oleh ini pemilik bisnis ya, pemilik bisnis ataupun business owner. Karena tadi ya sudah saya sampaikan terkait dengan database database itu ada semua di sistem CRM ya. Jadi pemilik bisnis itu bisa menganalisa ya lewat grafik ataupun tadi report data tadi ya. Nah, untuk selanjutnya siapa yang cocok pakai Odoo CRM itu ya tentu saja tim sales dan marketing ya. Ini sangat cocok sekali dengan menggunakan Odoo CRM ya. Untuk selanjutnya itu bisa juga digunakan oleh perusahaan startup dan juga perusahaan jasa dan produk ya. Kebetulan kami juga di PT Jidoka Sistem Indonesia ini adalah salah satu perusahaan jasa konsultan IT ya. Jadi kami sangat terbantu sekali dengan adanya data di CRM-nya. Karena ratusan data customer itu bisa kita lihat ya, bisa kita analisa. Misalkan untuk data di 2 tahun ataupun 3 tahun ke belakang itu masih bisa kita lihat ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan Odoo CRM ya. Nah, kurang lebih seperti ini sih kalau kalau misalkan rekan-rekan masuk ke Odoo itu nanti ada Odoo CRM ya, tampilan seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya tadi sudah disampaikan ya bahwa Odoo untuk CRM ini sudah terintegrasi dengan beberapa modul ya. Salah satunya adalah dengan email, dengan website, dengan invoicing ya. Nah, itu dengan WhatsApp juga ya, ini jadi udah terintegrasi ya, termasuk dengan sales untuk pembuatan quotation ya ataupun penawaran harga. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya terkait CRM ini sebenarnya bentuknya adalah Kanban ya, papan Kanban. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan juga terkait dengan staging ya ataupun tahapan-tahapan yang ada di CRM. Yang pertama ada new ya atau new lead, ada qualified, ada proposition, ada negotiation, dan ada one ya. Jadi secara penggunaannya sangat mudah sekali ya. Biasanya kita kalau untuk memasukkan customer baru ataupun lead baru itu tinggal klik new aja, nanti tinggal dimasukkan data nama customer, kebutuhannya apa, itu kan. Nanti nilai nominalnya pun bisa dimasukkan di situ ya. Termasuk dengan kita memberikan bintang untuk melihat ini peluang potensial klien ya.
Nah, untuk tahapan-tahapannya pun tadi sudah saya sampaikan ya, untuk tahapannya itu pada saat di follow up itu udah sampai mana gitu. Jadi tinggal digeser aja, tinggal drag ya, tinggal di drag aja, digeser. Nah, ini sampai dengan ke ujung ini, seperti itu ya, kurang lebih. Nah, ini sebenarnya di sini ada beberapa setting ataupun konfigurasi ya, apabila ingin melihat data dalam bentuk pivot itu bisa, dan juga ataupun dalam bentuk chart, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya CRM ini sangat mudah sekali untuk digunakan ya. Nah, ini tadi kalau misalkan kita klik ini di pojok atas itu nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat berdasarkan filter ya. Di sini kan ada filteringnya sebenarnya. Kalau diklik di filter, misalkan terkait dengan revenue. Nah, revenue dari bulan berapa ke bulan berapa itu bisa dilihat ya, rekan-rekan semua. Misalkan mulai dari bulan April sampai dengan bulan November. Nah, ini total di sininya sudah ada ya. Nah, ini juga ada terkait dengan stage-nya ya. Di stage new, di qualified, proposition, di negotiation, dan juga won. Nah, ini sebenarnya dengan data ini bisa dijadikan sebagai kalau dibilang sales forecast mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Jadi perkiraan ataupun forecast sales dari bulan April sampai dengan November, kurang lebih seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya tadi terkait dengan pengelolaan leads ya. Nah, tadi kan kalau kita klik di bagian Kanban tadi terkait dengan customer itu nanti akan muncul di sini ya. Nah, terkait kebutuhannya apa, terus nama customernya apa, alamat emailnya, dan juga nomor telepon. Dan di sini juga sebenarnya bisa ditambahkan terkait tag ya, tag untuk di sini ya. Nah, terkait dengan penawaran harga, tadi CRM sudah terintegrasi dengan sales ya, dengan penawaran harga. Nah, ini tinggal diklik aja new quotation ya. Nanti akan muncul penawaran harga yang bisa kita isi. Nah, di sini terkait dengan integrasi dengan email, kita tinggal klik aja di sini send message. Nah, nanti otomatis akan terkirim ya pesan yang kita kirimkan kepada klien ya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan penawaran ya tadi ya. Kalau diklik tadi penawaran harga, quotation. Nah, ini otomatis seperti ini tampilannya ya, tinggal diisi saja nama produknya, deskripsinya, terus quantity, unit price. Nah, terkait dengan pajak juga sudah ada ya, otomatis. Nanti kurang lebih seperti itu. Nah, apabila sudah oke, secara penawaran harga itu bisa dikirim by email ya. Nah, nanti otomatis dalam bentuk PDF ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di Odo ini, di CRM ini udah terlihat ya, ini ada tahapan-tahapannya ya, terkait dengan follow up customer. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan finalisasi lead, biasanya kalau ini sudah oke, nah ini kan di sini udah ada ya, di quotation udah ada nominalnya, ternyata dia udah oke, itu baru kita lanjutkan ke tahap akhir, yaitu tahap won ya, bahwa ini udah close ya, secara sales kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk terkait teknis bagaimana cara penggunaan CRM nanti bisa dibantu oleh rekan kami juga. Jadi sebenarnya ini masih banyak ya terkait dengan konfigurasi, karena CRM ini kan banyak ya konfigurasi, ada reporting, ada sales. Nanti ini saya hanya lebih basic-basicnya saja ya, kurang seperti itu. Nah, ini terkait dengan tadi ya, berdasarkan filtering itu nanti bisa seperti ini ya. Nah, ini bisa berdasarkan staging, nanti kita bisa lihat berapa jumlah pelanggan ya, berdasarkan staging ini. Dari mulai new, qualified, proposition, negotiation, sampai dengan won. Nah, ini bisa kita lihat ya berapa jumlahnya.
Oke, mungkin yang terakhir seperti ini ya. Nah, ini juga bisa kita klasifikasikan berdasarkan tim sales ya. Berdasarkan tim sales ini kita bisa melihat berapa misalkan tim sales A, tim sales B, dan tim sales C ini dia sudah ada revenue-nya berapa ya, berapa nilai revenue ya, termasuk ini yang won ya, yang won berapa, terus jumlah kliennya berapa ya yang sudah didapatkan, kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebenarnya mudah ya untuk menganalisa data daripada CRM ini. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan nah ini bentuk tampilan grafik ya ataupun chart. Nah ini sebenarnya di CRM hanya tinggal kita klik aja ya di bagian pojoknya aja, ini dia udah otomatis mengkonversi sendiri ya. Nah jadi di sini kita bisa melihat kalau misalkan memang timnya banyak, itu kita bisa melihat ya, misalkan si atas nama ini ya, perorangannya itu sales itu bisa kita lihat ya, grafik pencapaiannya ya, pencapaian untuk closing ataupun jumlah klien ya yang di handle oleh tim sales tersebut. Nah paling kurang lebih sih dari saya seperti itu ya. Nanti untuk lebih detailnya bisa dibantu oleh tim kami juga. Silakan saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Hendy atas pemaparan materi yang sangat insightful ini ya tentang CRM, bagaimana cara kerja CRM. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan gambaran nih ya buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Nanti saya akan bacakan satu persatu dan langsung dijawab oleh sumbernya nih, narasumbernya. Boleh silakan saya tunggu dulu ya waktu untuk bertanya. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, di sini ada tim teknisi kami ya, Bapak Tatang, yang akan mendemokan sedikit bagaimana CRM Odoo bekerja. Silakan waktu dan layar saya pasang. Oke, terima kasih banyak Mbak Aulia atas waktunya. Oke, rekan-rekan semua, selamat siang menjelang sore. Terima kasih sudah hadir di agenda webinar kita kali ini. Terima kasih juga untuk sudah dengan seksama mengikuti webinar ini. Mungkin saya hanya membantu sedikit menunjukkan secara view-nya modul CRM di Odoo itu seperti apa gitu kan. Nah, jika kemudian mungkin rekan-rekan ada yang ingin lebih detail atau misalnya ingin lebih fokus ke satu pembahasan tentang CRM ini, itu bisa nanti mengisi feedback yang nanti mungkin akan di-share oleh Mbak Aulia, moderator kita di akhir acara, mungkin nanti kepada rekan-rekan semua, sehingga kita bisa cek nanti dari feedback yang masuk ini, materi apa yang ingin dibahas selanjutnya. Oke, mungkin saya sambil share screen ya. Oke. Oke, udah tampil ya. Jadi gambarannya, karena Odoo ini adalah sebuah platform modular, aplikasi yang memiliki banyak submodul, aplikasi yang nantinya bisa diaktifkan dan dinonaktifkan tergantung dari mana yang ingin atau yang kita butuhkan untuk kita pergunakan. Nah,
Dalam contoh ini misalkan pada saat kita menggunakan modul CRM, biasanya terkait juga dengan modul sales dan juga website, kita tunjukkan dulu dari sisi dashboard. Sederhananya aplikasi Odoo itu nanti tampilkan seperti ini. Jadi kalau misalnya kemudian kita klik modul CRM-nya, maka kita akan dibawa ke tampilan dashboard untuk CRM-nya. Nah, tampilan pertamanya adalah akan menampilkan kalau kita bilangnya leads yang masuk gitu kan. Jadi di sini ada tampilan 2 data leads seperti yang tadi juga ditunjukkan dalam presentasi yang diberikan oleh Pak Hendy. Kita di sini bisa melakukan create lead baru jika misalkan ada telepon masuk, ada leads yang masuk via WhatsApp misalkan, atau misalnya yang masuk via DM Instagram atau apapun itu yang tidak secara langsung tercatat, yang intinya yang masih semi manual, yang masuknya melalui channel yang berbeda. Nanti kita bisa input, bahkan mungkin bisa kita kumpulkan terlebih dahulu dan nantinya bisa kita import. Jadi kalau misalnya manual, nanti di sini kita tinggal buat. Jadi kontaknya nanti siapa, kalau belum ada kita tinggal ketikkan saja namanya siapa, opportunity-nya tentang apa, emailnya di mana, kemudian ada alamat nomor teleponnya juga bisa kita masukkan, dan kita juga bisa masukkan juga perkiraan dari leads ini akan menghasilkan berapa gitu, bisa kita jadi ekspektasi keuntungannya itu atau revenue-nya nanti berapa. Oke, kita lihat contoh kalau misalnya udah diisi, misalkan ini ada ada leads yang masuk dari PT Transisi, misalkan dengan PIC-nya atau kota personnya namanya Bowo gitu kan. Di sini dia minta menanyakan gitu, mereka ingin misalkan upgrade dari Odoo Community menjadi menggunakan Odoo Enterprise Edition gitu kan untuk PT Transisi. Nah, di sini probability-nya ini kita buat besar karena dia memang ada sangat butuh, tapi kita belum masukkan revenue-nya di sini. Kenapa kita setup kosong? Ini konteksnya nanti bisa beda-beda ya, tergantung rekan-rekan. Kalau kita kan nanti biasanya akan ada gap analisis terlebih dahulu. Jadi dari hasil lead ini kita akan ada pendekatan, kita akan ada meeting lanjutan. Yang dari hasil itu nanti baru kita bisa masukkan expected revenue-nya. Nah, ini untuk isi yang lainnya, ini misalnya jika ada catatan lainnya. Kemudian di sini nanti kita bisa juga setting ya dari leads ini, misalkan kita ini kan baru leads-nya, kita belum di sini juga belum ada meeting lanjutan, atau misalnya ada aktivitas lain yang untuk menindaklanjuti. Di sini kita bisa setup, bisa cek di sini langsung, atau misalnya dari sini ada activity juga. Jadi kita bisa melakukan atau misalnya set aktivitas yang duduknya setelah ini masuk, atau langkah selanjutnya kita mau melakukan apa nih, kita bisa pilih. Bisa kirim email, bisa kita call, atau misalnya mau meeting langsung, mengagendakan meeting dengan mereka, misalkan nantinya kita set up misalnya meetingnya, deck-nya untuk katakanlah untuk gap analisis seperti yang kita. Nah, itu nanti itu tinggal kita schedulekan, jadwalkan, atau misalnya kalau kita mau set up tanggalnya, kita bisa open kalendernya dulu, nanti kita kapan nih, misalkan besok kita set up di jam 9. Oke. Waktunya kita nggak tentukan all day, kalau all day seharian, kita biarkan. Nanti kalau misalnya pakai video call, kita bisa sematkan, paste di sini, copy Google Meet URL-nya, kalau nggak bisa udah meeting. Kalau misalnya nggak diisi, berarti kita anggaplah, asumsikan ini untuk dilakukan meetingnya secara offline. Contoh di sini misalkan venue-nya misalnya di gedung mana, misalkan Artegraha, lantai berapa, misalkan lantai 7. Kita save and close. Nanti kita bisa kembali ke sini. Jadi di sini nanti ada kita ada log tentang aktivitas kita, bahwa kita besok akan ada jadwal meeting, kemudian tempatnya di mana, nanti tinggal tambah, kalau kurang tinggal kita edit, tambahkan jamnya berapa. Dan di sini pun nanti ada muncul next meeting, ada schedule, ada jadwal untuk next meetingnya kapan. Nah,
Ini baru dari sisi pipeline-nya saja. Di kemudian hari next-nya, kalau misalnya posisi dari lead ini sudah melewati, misalnya setelah dilakukan meeting segala macam sudah tahapannya adalah biasanya kalau dari tahap awal itu misalnya cuma masuk ke qualify, kemudian setelah selesai kita ajukan proposal, kalau udah oke baru nanti masuk ke won. Tapi ini pun bisa kita langsung, misalnya kalau misalnya hasil dari meeting, kita nggak harus selalu tahap ini, bisa langsung ke sini juga. Jadi tahapannya itu tinggal disesuaikan dengan sejauh mana hasil dari lead tersebut kita follow up. Kalau misalnya dalam satu meeting aja bisa langsung won, maka tinggal geser langsung ke won. Tapi kalau misalnya memang proses meetingnya ini cukup panjang atau proses kalau kita pitch deck-nya ya, jadi pendekatannya memang ternyata cukup butuh waktu, bisa berkali-kali meeting, bahkan mungkin berkali-kali ada revisi penawaran segala macam. Nah itu mungkin nanti akan ada beberapa banyak di sini nanti yang langkah-langkahnya masuk ke sini. Pun juga ini nantinya bisa juga bahwa pada saat satu titik ini kualifikasinya bisa kita tambahkan bahwa ada yang won, ada juga yang loss. Nah nanti kalau loss kita tinggal tambahkan reasonnya apa. Nah ini dari di modul CRM itu, jadi halaman pertamanya itu, jadi kalau kita klik pada saat masuk itu adalah halaman dashboard untuk pipeline leads-nya. Nah seperti yang dijelaskan juga tadi oleh Pak Hendy bahwa view-nya bisa kita rubah dari default-nya Kanban ini bisa kita rubah menjadi list. Kalau kita lebih senang melihat list data bukan berupa Kanban data, kita juga bisa cek berdasarkan kalender data. Jadi nanti bisa cek juga berdasarkan activity. Jadi kegiatan kita dari leads ini apa saja sih yang nanti bisa yang akan ditindaklanjuti. Dan ini juga yang tadi disebutkan Pak Hendy yang untuk reportingnya. Kalau misalnya nanti datanya udah banyak lengkap, ini akan ada banyak data yang bisa ditunjukkan. Pun sama nantinya ketika misalnya membutuhkan laporannya dalam bentuk data statistik. Jadi ada berbentuk bar chart, bisa juga yang berbentuk arrow chart seperti ini, kemudian juga bisa berbentuk pie chart. Nah, ini nanti pilihannya. Measure-nya juga untuk pengukurannya, measurement-nya ini bisa kita rubah, kita cek juga apakah berdasarkan probability, gitu kan. Mana nih dari beberapa lead yang masuk ini mana yang lebih probability-nya lebih bagus, lebih besar. Apakah juga berdasarkan expected revenue-nya. Jadi ini nanti chart yang akan tampil itu berdasarkan data yang ada di sini. Jadi nanti kalau datanya udah banyak di sini, terkumpul banyak, itu bisa kita data statistiknya bisa lebih menjelaskan. Kemudian di sini ada menu sales yang menunjukkan ada my pipeline. Ini ada my pipeline-nya. Kemudian juga my activities yang akan menunjukkan kegiatan kita apa aja. Kemudian juga ada my quotation. Jika dari semua itu yang masuk, kemudian kita bisa melemparkan quotation yang nantinya masuk ke di proposition ya. Kalau misalnya biasanya untuk quotation kita lempar atau kita misalkan ajukan quotation itu sebelum nanti kalau misalnya mereka approve maka itu akan menjadi sales order. Kemudian di sini juga ada halaman untuk sales tim salesnya. Jadi kalau misalnya kita ada tim sales itu bisa di setup, di konfigurasinya nanti ada untuk sales timnya siapa saja. Kalau di sini kebetulan hanya ada satu user, jadi pipeline-nya hanya mengacu kepada user tersebut. Kemudian juga ada customers, jadi kita bisa buat sebanyak mungkin customer yang memang nanti untuk kita jadikan atau untuk kita follow up sebagai calon konsumen kita. Nah ini dari menu sales. Kemudian ada menu yang untuk leads. Nah di leads ini akan menunjukkan berapa banyak sih kita istilahnya emang leads atau masukan gitu yang memang yang masuk ke kita yang mungkin belum kita jadikan pipeline atau belum kita jadikan opportunity. Ini hanya masih katakanlah di jalan ketemu orang yang pada saat bertanya, kenalan, kemudian tahu kalau misalnya ternyata Pak Tatang itu
bergerak di bidang konsultan IT dan kebetulan fokusnya misalnya lebih kepada apa, konsultan atau memberikan solusi di bidang sistem ERP gitu kan. Nah kebetulan nih pabrik saya misalnya butuh inventory untuk multi warehouse, apakah mungkin? Nah ini baru percakapannya saja nih yang baru kita catat, kita baru bisa kita baru dapat nomor telepon atau kartu nama. Nah ini biasanya kita masukkan dulu di sini. Nanti kalau misalnya kita merasa oke, ini kayaknya cocoknya, ini bagus untuk kita tindak lanjuti, maka kita bisa convert leads ini menjadi apa? Menjadi opportunity yang nanti masuk di sini. Jadi ada nanti di sini ada secara probability-nya juga lebih besar karena kita sudah tahu kebutuhannya dia memang person atau perusahaannya ini memang sedang membutuhkan sistem informasi sistem inventory multi warehouse untuk perusahaannya, sehingga di sini probability-nya lebih besar. Nah, ini nanti kalau misalnya kita sudah bisa menentukan sendiri revenue yang mau diajukan, kita tinggal isi misalnya berapa nih kalau kita oke, untuk yang ini berdasarkan proyek sebelumnya kita asumsikan bahwa revenue yang ingin kita ambil dari calon proyek ini kita ingin dapat 600 juta misalkan. Nah, itu nanti tinggal kita apa, setelah kita tambahkan, nanti tinggal kita tindak lanjut lagi seperti yang tadi. Kita tinggal tambahkan aktivitinya, mau kita lakukan apa nih? Oh saya mungkin nanti di call aja pada saat nanti udah di call, kita tinggal tentukan. Intinya adalah kita mencoba pendekatan terlebih dahulu dengan pendekatan personal. Setelah dekat kita coba tentukan jadwal meetingnya kapan. Nah itu baru selanjutnya tinggal mengikuti dari pipeline yang ada. Jadi nanti tinggal sampai harapannya atau target kita, tujuan utama KPI kita adalah masuk ke posisi one dari opportunity ini. Jadi ya rekan-rekan, dari leads yang masuk apapun itu, ada yang masuk misalkan kebetulan masuknya dari apa, Instagram gitu, ada DM masuk nanya-nanya karena kebetulan kita aktif misalkan di sosial media. Nah itu juga nanti kita masukkan lagi. Jadi kadang-kadang nanti ada extra infonya di sini kan, ada masuk biasanya campaign-nya, mediumnya ini masuknya dari mana, kita masukkan misalnya ini dari katakanlah dari Facebook nih, karena kita ada iklan di Facebook, dia masuk di Facebook. Oke, kita save, langsung kita convert juga jadi opportunity. Nah, untuk hal-hal lainnya nanti bisa ditambahkan informasinya. Kalau misalnya tim sales-nya ada banyak, kita bisa arahkan ke tim sales yang mana. Nah, itu kita jadikan opportunity. Nah, nanti kita lihat lagi di dashboard opportunity kan muncul nambah lagi. Nah, prosesnya implementasi di Odoo itu semudah dan sesederhana ini gitu kan. Nah, di kemudian hari ketika misalnya kalau misalnya perusahaannya lebih besar dan terbagi departemennya lebih banyak, maka kompleksitasnya ini Odoo sangat fleksibel, bisa mengikuti sejauh mana kompleksitas yang ada di perusahaan itu, maka Odoo bisa fleksibel mengikutinya. Jadi masing-masing sales marketing ini per divisi, per tim itu bisa menyesuaikan, karena kadang juga ada yang nantinya tim sales marketingnya dipisah, ada divisi sales marketing untuk software misalkan, ada juga ternyata yang sales marketingnya mengkhususkan untuk hardware, maka itu nanti tinggal dibuat di sisi grouping di tim salesnya saja. Nah, dari menulis ini lanjut juga ada namanya menu reporting. Jadi ada 4 submenu untuk forecast. Jadi kita bisa ngecek dari misalkan kalau di bulan Februari ini karena belum kita tentukan tanggalnya, ini kita ada 4 dari 4 leads ini, 4 opportunity ini nanti bisa kita tentukan juga nih laporannya nanti mau seperti apa. Jadi kita bisa juga jadi prorate revenue-nya, perkiraannya nanti berapa gitu kan. Kemudian juga ada dari sisi laporan sisi pipeline-nya yang baru ada berapa. Ini dihitungnya berdasarkan misalnya ada berdasarkan revenue, expected revenue-nya ada yang berdasarkan yang qualify mana, yang proposition-nya mana, dan yang won-nya berapa. Ini dari laporannya bisa kita cek langsung gitu. Jadi kalau nantinya kemudian melaporkan kepada board of director itu bisa lebih mudah gitu, tanpa kita harus ribet, harus menyusun sendiri laporannya. Kita cukup tampilkan saja halaman reporting di Odoo ini, sehingga datanya bisa sesuai, bisa akurat sesuai dengan data yang ada. Kita juga bisa melaporkan reporting lead-nya ada berapa di bulan Februari, ada berapa. Kita bisa lihat bahwa kita memiliki ada sekitar
112 leads yang masuk, tapi ini belum terkonversi menjadi opportunity. Jadi ini PR-nya dari orang sales untuk memilah-milah dari lead yang masuk dari yang sebanyak ini untuk dijadikan opportunity. Kemudian report yang terakhir ada yang activity-nya. Per Februari ini kegiatan apa aja sih yang akan dilakukan oleh tim sales-nya? Saat ini kita kan baru ada satu nih, activity yang tadi kita buat yang untuk follow up meeting. Jadi hanya baru ada satu. Jadi nantinya ketika aktivitasnya real, sebanyak dan sesuai dengan lead serta opportunity yang ada, maka laporan akan sebanyak itu juga dan sekompleks itu juga. Nah, jadi harapannya rekan-rekan dengan melihat dari sini sudah bisa mendapatkan gambarannya bahwa dengan CRM, modul CRM yang ada di Odoo bisa memfasilitasi kebutuhan sistem CRM yang dibutuhkan oleh rekan-rekan untuk mengelola kegiatan usahanya. Mungkin dari saya yang bisa saya tunjukkan dan bisa saya sampaikan seperti ini, sesederhana ini memang Odoo itu dibuat skemanya untuk semudah dan sesederhana sehingga semua orang bisa dengan cepat belajar menggunakannya dan menerapkannya kepada kegiatan bisnisnya. Oke, harapannya rekan-rekan bisa mendapatkan insight ya dari apa yang saya tunjukkan ini, dan untuk hal-hal lain yang mungkin lebih advance nanti rekan-rekan tinggal sampaikan untuk dijadikan bahan materi webinar selanjutnya. Jadi bisa nanti mengisi di form feedback yang mungkin nanti di-share oleh Mbak Aulia. Hal-hal yang ingin ditanyakan mungkin silakan diajukan di kolom chat seperti yang diarahkan oleh Mbak Aulia. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan layar saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Mbak Aulia. Baik, terima kasih Pak Tatang atas pemaparan dan insight-nya. Jadi gimana nih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya setelah melihat Odoo CRM? Apakah yang di sini sudah menggunakan Odoo nih? Boleh ya? Jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Iya, berarti. Saat ini yang jempol, biar semuanya ikut jempol. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Oke, ada pertanyaan nih dari pertanyaan masuk dari box Q&A. Jadi berarti CRM ini penting ya Pak buat tim sales gitu? Bisa dijawab Pak Hendy? Silakan. Ya, betul sekali Mbak Aulia. Jadi untuk CRM ini memang sangat penting sekali untuk tim sales ya. Khususnya karena dengan adanya CRM ini sangat terbantu sekali ya. Kita bisa melihat pertama dari sisi database ya. Tadi saya sampaikan juga bahwa database itu adalah data yang sangat berharga ya. Bahkan mungkin di tempat-tempat lain ada yang sampai dengan menjual data ya, karena saking berharganya database tersebut gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, karena ada database di CRM ini bisa kita olah ya. Tadi juga saya sampaikan bahwa untuk klien-klien yang misalkan yang dulu pernah di follow up, misalkan 6 bulan ke belakang ataupun 1 tahun ke belakang, kita follow up lagi karena datanya masih ada di CRM. Nah, itu bisa menjadi potensi untuk sebagai closing sales ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hendy atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan lanjutan lagi nih Pak Hendy dari pertanyaan yang tadi. Sebenarnya CRM itu apa sih Pak Hendy? Bisa dijawab, silakan Pak Hendy.
Jadi udah saya sampaikan ya tadi terkait dengan apa CRM itu adalah salah satu sistem ya. Jadi CRM ini adalah sistem yang terintegrasi ya, terintegrasi baik dengan email, dengan WhatsApp ataupun dengan modul-modul lain yang ada di Odoo ya, seperti itu. Mungkin itu penjelasan secara singkatnya. Tapi untuk terkait dengan tadi juga udah saya jelaskan ya bahwa menurut para pakar juga bahwa untuk CRM itu adalah salah satu sistem ya. CRM itu adalah sebuah sistem seperti itu. Oke, baik Pak Hendy, terima kasih atas jawabannya. Sorry. Ya. Jika ada pertanyaan boleh ya, Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya. Kami masih buka pertanyaan ya buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Silakan bertanya. Ya, jadi sekalian ini saya menambahkan ya. Jadi sebenarnya CRM itu bukan terkait biaya ya, tapi CRM itu adalah sebagai salah satu investasi ya. Karena apa? Karena dengan sistem yang benar, sales akan bekerja lebih pintar ya, dan bisnis tumbuh lebih cepat. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa CRM ini bukan sekadar software, tapi CRM ini adalah salah satu strategi bisnis ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sistem itu adalah disiplin ya. Dan data adalah sebagai kekuatan dan Odoo CRM itu adalah sebagai alat bantu untuk closing ya. Seperti itu ya. Oke, ini ada yang bertanya lagi nih dari Ibu Nurul. Izin bertanya dan melanjutkan. Lalu kenapa kita implementasikan ke Odoo? Silakan boleh dijawab Pak Hendy maupun Pak Tatang. Silakan. Oke, saya bantu ya. Jadi ini kenapa kita pilih Odoo atau kenapa kita implementasikan CRM ini ke Odoo? Karena Odoo itu bukan cuma CRM. Jadi pada saat yang sama, kita seperti yang tadi saya tunjukkan, bahwa di Odoo ini kita bisa menyambungkan langsung modul CRM ini, bisa kita langsung sambungkan ke sales, jadi opportunity yang ada di CRM, pada saat nanti menjadi sales bisa ke tracking. Nah, hubungannya atau manfaatnya apa? Di kemudian hari pada saat ada penilaian sales mana yang lebih produktif, atau kita misalnya sales mana yang akan mendapatkan reward yang lebih besar berdasarkan penjualannya, kita bisa dengan mudah trackingnya. Jadi dari sales, dari transaksi yang terjadi, nanti kita bisa telusuri ulang ke awalnya dari opportunity siapa nih, dari sales mana nih yang bawa opportunity ini sehingga menjadi transaksi gitu. Nah itu, jadi di Odoo itu bukan cuma CRM, karena dia bisa jadi CRM, bisa jadi sales juga, bisa invoicing juga, kemudian juga pencatatan masuk ke accounting-nya juga. Pada saat kita melakukan pembelian pun nanti kita bisa inventory juga, untuk sistem inventory-nya juga. Bahkan
pada saat sangat kompleks keseluruhan, nanti kita bisa memanage, mengelola HR juga di dalam ODO, dalam satu sistem yang terintegrasi dan terpusat. Jadi datanya menjadi one source of truth-nya ini menjadi satu sumber, satu silo data utama. Kita tidak tercecer lagi, jadi kita bisa dengan jelas dari hasil pencatatan mulai dari CRM atau kalau misalnya HR mulai dari rekrutmen, semua nanti sampai ke manage keseluruhan itu terpusat di satu sistem. Jadi alurnya kan sederhananya ada lead masuk, tercatat di CRM, ada sales follow up, masuk, update status. Kalau deal, maka nanti generate quotation, bisa disetujui oleh calon konsumen, maka jadi sales order, otomatis nanti bisa lanjut ke invoice. Dan nantinya semuanya akan masuk langsung ke laporan keuangan. Seperti itu sih gambarannya Mbak Nurul dan Mbak Aulia. Wah, terima kasih ya Pak Tatang atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Pak Tatang dari Mas G. Seberapa efektifkah CRM ini untuk UMKM? Bisa dijawab Pak Tatang maupun Pak Hendi? Saya atau Pak Hendi nih mau jawab. Nanti Pak Hendi tambahin mungkin ya. Nanti saya tambahin, Pak Tatang. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa efektifnya, yang bisa saya sampaikan sangat efektif. Kalau rekan-rekan UMKM mungkin dulunya yang pernah mengalami menjadi seorang freelance, atau yang benar-benar pernah menjadi single fighter yang usaha, katakanlah dulu misalnya jualan sesuatu dijual via Shopee atau apapun itu, misalnya baik via Facebook atau apapun, biasanya akan merasa bahwa CRM ini penting pada saat mereka mencatat pesanan yang masuk, pesanan mana yang sudah masuk, dikirim kemana, dan kita juga harus bisa ngecek juga mana sih yang sudah dikirim atau belum dari catatan tersebut. Nah, ini sangat membantu, sangat efektif diimplementasikan untuk kita yang bahkan bagi para pengusaha pemula lah istilahnya yang baru memulai usaha gitu kan. Kenapa? Karena kita untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha ini berjalan dengan baik dan semua leads kita sebut sebagai leads itu kan, atau pesanan yang masuk dari calon konsumen itu semuanya terdata dengan baik. Jadi jangan sampai tiba-tiba dia ngomong, Bu, mana pesanan saya, Pak, mana yang pesanan saya yang minta dikirim ke Tasik nih, udah 2 hari belum dikirim juga, belum ada informasinya. Nah, kita menghindari hal-hal seperti itu. Karena mungkin bagi kita yang baru memulai kan biasanya akan sebar banyak promosi bisnis kita itu di banyak channel ya, mulai dari misalnya iklan di Facebook lah, atau misalnya promosi di sosmed, di Instagram juga lah, atau di TikTok juga, dimanapun, sehingga akhirnya ketika ada yang terlewat, nah itu biasanya kan cukup menjadi hal nantinya akan menjadi presiden buruk bagi kita gitu kan, karena di saat kita harusnya memulai membangun kepercayaan terhadap calon konsumen, ternyata kita tidak bisa memenuhinya karena kita kewalahan akibat kita tidak bisa menata data pesanan yang masuk dengan baik dan benar. Dari saya mungkin seperti itu, dari Kak Hendi mungkin silakan ada yang ingin ditambahkan. Ya, oke. Terima kasih Pak Tatang untuk jawabannya. Tadi pertanyaan adalah kenapa apakah ODO CRM ya? Apakah ODO CRM cocok untuk UMKM ya? Oke. Jadi sesuai dengan tadi jawabannya Pak Tatang, memang ODO ini sebenarnya fleksibel ya, bisa digunakan untuk untuk semua lini bisnis ya. Artinya tidak harus perusahaan enterprise ya, tidak harus perusahaan enterprise saja ya yang menggunakan ODO CRM ini. Oke. Jadi pertama ODO ini kan sebenarnya di ODO ini juga ada versi yang aplikasi yang gratisnya ya Pak Tatang. Itu namanya ada versi community. Nah, itu biasanya
Kalau untuk UMKM kan berbeda lah ya dengan skala bisnis menengah gitu kan. Kalau mereka yang bisnis menengah pasti akan menggunakan Odoo Enterprise ya, karena memang ada beberapa fitur yang mereka butuhkan. Nah, untuk tingkat ataupun untuk level UMKM ini sebenarnya tidak harus menggunakan Odoo yang Enterprise ya. Jadi bisa menggunakan Odoo yang Community ya. Nah, mungkin nanti bisa digunakan juga terkait di fitur-fiturnya ada lead opportunity, ada pipeline penjualan ya kalau UMKM bisa seperti itu. Untuk activity follow up, reminder, terus ada dashboard untuk laporan laporan real time ya. Dan itu sebenarnya itu bisa didapatkan di UMKM ya untuk di Odoo CRM. Nah, nanti juga itu sebenarnya kalau di Odoo itu kan bukan hanya CRM aja ya. Itu bisa diinstal modul-modul lainnya. Nah, itu nanti UMKM juga bisa menggunakan modul inventory ya, modul sales, modul inventory. Nah, di situ UMKM bisa mengupdate ya, tadi disampaikan terkait dengan kebutuhan stok barang ya, terkait stok barang ataupun dengan jualan online ya, karena di Odoo juga sudah ada website ya, jadi website yang bisa kita setting ataupun kita setup dengan sangat mudah ya, karena tidak harus pakai coding lagi ya Pak Tatang itu. Betul. Tinggal langsung aja seperti itu. Nah, secara laporan keuangan juga nanti di Odoo itu udah otomatis ya, karena di Odoo ini memang datanya akan mengalir otomatis ke accounting. Nah, tinggal sejauh mana kita bisa mendalami atau menggunakan ataupun kita bisa menggunakan secara maksimal terkait dengan Odoo tersebut. Ya paling itu aja sih tambahan. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Tatang dan Pak Hendy. Buat Mas G, gimana nih? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kalau misalnya belum puas nih dengan jawabannya, boleh langsung ditulis ya, dituliskan di kolom chat sebelum kita tutup nih. Atau mungkin ada pertanyaan lainnya yang ingin ditanyakan, mumpung lagi sama expertise-nya nih kita. Iya sudah Mbak, terima kasih. Oh, sama-sama. Ya mungkin ditanya aja Mbak Ulia, ini pada puasa nggak ini? Ini Mas G, puasa Mas G. Aman Pak, siap. Oke, sip. Oke, makasih ya udah hadir di sesi webinar ini. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi, silakan Mbak Aulia. Oke, baik. Baik ya, mungkin saya tutup sesi Q&A-nya. Dan tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Hendy dan Pak Tatang atas materi yang sangat insightful nih ya. Jadi kita semua paham atau tahu ya Odoo CRM itu seperti apa. Dan tadi di awal kita juga sudah sempat berkenalan singkat dengan Jidoka. Dan melalui materi hari ini, mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya juga bisa lihat ya bagaimana solusi seperti Odoo CRM ini dapat diterapkan langsung sesuai dengan kebutuhan masing-masing nih, maupun perusahaan atau UMKM. Setelah acara ini berakhir, saya akan mengirimkan email yang berisi materi kita pada hari ini, rekaman termasuk form survei ya, atau evaluasi kita pada hari ini. Masukan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya sangat kami harapkan untuk acara kami ke depannya. Semoga bisa makin bermanfaat. Bagi Bapak atau Ibu yang merasa topik hari ini relevan nih, dan ingin berdiskusi lebih lanjut dengan tim Jidoka, dengan senang hati terbuka untuk sesi diskusi lanjutan ya, baik itu sharing, atau training maupun implementasi.
Oke, sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Saya Aulia selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar Jidoka berikutnya. Selamat sore. Semoga hari Bapak dan Ibu menyenangkan ya. Dan semangat nih buat puasanya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya.